Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya sayangi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyusunan laporan terkait tugas individu ya yang kemarin saya upload template-nya. Saya sedikit menjelaskan, akan saya share screen. Teman-teman kalau mengalami ada yang bingung atau bagaimana, boleh silahkan melalui PJ bisa atau ke saya langsung untuk menanyakan di mana kesulitannya gitu ya. Akan saya share screen dari awal. Oke, jadi template-nya kemarin kan seperti ini ya teman-teman ya. Menjadi tugas bagian 1, saya contohkan seperti ini. Jadi dalam laporan itu ada beberapa bagian, ada ini pendahuluan. Pendahuluan itu yang saya maksud dengan pendahuluan adalah model pengembangan yang teman-teman pilih yang sudah kita pelajari kemarin kan ada DDEA dan Azure ASSURE gitu ya. Nah, ini kan karena teman-teman sudah mempelajari dan saya minta untuk memilih menggunakan tahap-tahap yang mana, maka di sini di dalam bagian A ini teman-teman silahkan menjelaskan setiap tahap itu apa saja dan definisinya apa, kemudian dideskripsikan gitu. Misalkan ADI itu analisis. Analisis itu apa yang dilakukan dalam proses analisis itu. Masih ke skala dasar teorinya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menuju ke B, prosedur penelitian dan pengembangan, ini maksudnya Anda sedang mengembangkan gitu ya. Yang ditempuh diuraikan sebagai berikut gitu ya. Yang ditempuh titik-titik ini maksudnya ditempuh dalam membuat media pembelajaran judul Anda apa. Nah, itu diuraikan sebagai berikut. Ini setiap satu, ini tahap pertama. Kalau Anda menggunakan IDDA misalkan, maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5 tahap yang Anda akan jelaskan di sini. Tahap pertama apa, tahap kedua sampai tahap kelima. Sementara kalau Anda menggunakan Azure, maka akan ada 6 tahap yang Anda harus jelaskan. Nah, di setiap tahap ini Anda menjelaskan apa saja yang dilakukan terkait penyusunan media pembelajaran yang sedang dikembangkan oleh teman-teman gitu ya. Pertama, misalkan kita menetapkan dulu standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya gitu kan. Kemudian dirumuskan dulu indikatornya, kemudian merumuskan rencana pelaksanaan pembelajarnya gitu. Kemudian Anda membuat flowchart gitu. Dijelaskan saja di sini, jelaskan. Tidak usah digambar flowchartnya. Storyboardnya nanti flowchart dan storyboard di lampirannya saja. Ini dideskripsikan gitu ya. Langsung spesifik ke judul atau tema teman-teman yang teman-teman buat gitu ya. Kemudian ada tahap menetapkan alat evaluasi misalkan gitu kan dengan apa tes atau kuesioner dan lain sebagainya. Karena kan saya minta nanti teman-teman sebelum mengupload, sebelum memfixkan video itu, mengedarkan lah, Anda harus bertanya kepada ahli materi atau ahli medianya gitu ya. Misalkan guru PAUD gitu atau ya guru lah dan nah kemudian ini di tahap kedua misalkan Anda menggunakan ADY ya ini desain tentunya ya dan seterusnya sampai ke tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, apa yang dilakukan di tahap evaluasi ini nanti Anda jabarkan juga apakah Anda mengujinya dengan sekian orang anak PAUD, apakah Anda mengujinya di TK mana atau di sekolah mana misalkan seperti itu. Dengan berapa orang yang diminta untuk uji coba itu mengikuti pembelajaran dengan media yang ada kembangkan itu gitu ya. Tuh. Nah, ini untuk uji cobanya juga secara spesifik dideskripsikan di sini nih ya kan. Desain uji cobanya itu misalkan bagaimana Anda akan melaksanakan misalkan media pembelajaran ini akan kami uji cobakan di TKA gitu kan misalkan dengan melibatkan sekian siswa gitu misalkan subjeknya siapa saja misalkan siswa sekian orang guru sekian orang misalkan atau 1-2 orang gitu ya kemudian kita meranjak ke format analisis dan ininya apa mulai dari rencana pembelajarannya ya
materi pokoknya apa, kompetensi dasarnya apa, kemudian indikator ketercapaiannya apa gitu ya. Kemudian kegiatan pendahuluannya, kegiatan belajarannya itu kan pada umumnya kalau kita melakukan pembelajaran itu ada 3 tahap ya, yaitu pendahuluan, penyajian, kemudian inti. Dalam pendahuluan Anda bisa tuh menjelaskan kompetensi yang akan dikuasai siswa di dalam video tersebut melalui animasi gitu ya. Sekitar kalau misalkan Anda hanya membuat animasi itu, video animasi itu sekitar 7 menit ya, mungkin pendahuluannya ya 2 menit atau 1 menit cukup gitu ya. Penutup nanti juga 1 menit. Yang penyajian intinya ini yang diperbanyak gitu nanti, karena materinya ada di situ. Mungkin itu ya. Bisa juga Anda tulis saja, Anda berupa teks terus Anda tampilkan gitu untuk melihat, untuk menyajikan pendahuluan. Kemudian kayak ahli materi, ahli media ini opsional saja. Kalau bisa ada ahli materi yang melihat gitu ya, memvalidasi, atau ahli media, bisa dari guru, bisa dari ahli media pembelajaran juga. Kalaupun enggak apa-apa. Kemudian ini dikasih petunjuk belajarnya, gitu ya. Petunjuk bagaimana siswa itu bisa belajar dengan video itu. Apakah berdoa dulu, kemudian melihat siapa, ngapain, seperti itu ya, dikasih keterangan ringkas saja. Nah, ini materi pokoknya. Materi-materi pokok tuh Anda tuliskan di sini apa saja yang ada kontennya lah, kontennya. Kontennya apa saja itu dideskripsikan di sini. Nah, ini ya. Nanti storyboardnya. Itu storyboard itu step-stepnya yang Anda akan tampilkan lah. Gitu. Apa saja akan Anda tampilkan. Mungkin nggak akan sebanyak ini ya teman-teman ya. Mau ringkas juga nggak apa-apa, karena kan saya mau buat multimedia, maka contohnya jadi agak panjang gitu ya. Saya cuma memberikan teman-teman gambaran saja. Kalau cuma ada beberapa tahapan ya tidak ada masalah. Itu yang terakhir nih penutupnya. Nah, ini kalau Anda membuat soal, ini nggak usah, ini bisa diabaikan tentang nomor butir soalnya. Misalkan siswa mau buat apa, nanti kan di penutup di yang terakhir kan Anda tampilkan tuh lah kayak latihan soal gitu ya. Itu mungkin nggak perlu sebanyak ini gitu. Anda sesuaikan aja, Anda buat 5 atau 3, 4, 5 soal bisa seperti itu. Nah, ini untuk flowchart Anda bisa bikin pakai Visio dan lain sebagainya, ini opsional. Jadi apa saja step-step yang ada di dalam media pembelajaran Anda bisa buat flowchartnya di bagian ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Yang kalau masih ada kebingungan silahkan langsung ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.